Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan membahas bicara mengenai bagian kedua dari sehat paripurna pilar yang kedua, yaitu sehat secara keuangan Jadi yang pertama sehat secara tubuh, kedua sehat secara keuangan, dan nanti yang ketiga sehat secara mental Itu barulah disebut sehat paripurna Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa hanya sedikit orang yang bisa kaya? Jadi ini sebelum saya lanjutkan kita perlu memiliki pengertian yang sama tentang istilah kaya miskin karena definisi kaya miskin itu menurut keuangan itu berbeda sekali dengan menurut BPS atau menurut orang kebanyakan. Nah, secara umum orang itu menyebut seseorang kaya atau miskin berdasarkan berapa penghasilannya, bagaimana rumahnya, kendaraannya, dan sebagainya. Tapi secara keuangan tidak demikian Sesuai definisi kaya dan miskin di bidang keuangan, orang kaya adalah orang yang memiliki penghasilan pasif lebih besar dari biaya hidupnya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang harus bekerja untuk mencukupi biaya hidupnya. Jadi kuncinya di harus bekerja. Nah, dengan definisi ini, orang miskin adalah orang yang hidup dari tenaganya sendiri, sedangkan orang kaya adalah mereka yang bisa memanfaatkan alat, memanfaatkan sistem atau orang lain untuk kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya dulu sebagai dokter itu termasuk orang miskin. Meskipun penghasilan saya besar banget, mobil saya banyak, punya rumah yang besar, tetap saja saya orang miskin. Dan semakin hari semakin miskin. Dan itu dibuktikan dengan semakin tua kerja saya semakin keras. Dulu praktek hanya sore hari, sekarang praktek pagi sampai sore dan sore. Nah, Bapak Ibu, mungkin sama seperti Bapak Ibu sekarang Saya dulu tidak bisa menerima definisi-definisi ini ego saya berontak lah. Masa iya sih saya yang seperti ini termasuk orang miskin Tapi seiring waktu saya semakin menyadari bahwa memang itu benar. Dan setelah menyadari, barulah muncul niat untuk mengubah arah kehidupan dari miskin menjadi kaya. Nah, dari ilmu yang saya pelajari sudah sangat terbukti bahwa segala sesuatu di dunia ini dimulai atau berasal dari pikiran. Jadi pikiran kita ini akan memunculkan tindakan Tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan menjadi karakter, dan karakter itulah yang menentukan nasib kita Nah, untuk bisa mengerti mengapa hanya sedikit orang yang bisa kaya, ada 4 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah pola pikir kaya dan pola pikir miskin. Yang kedua, plafon rezeki. Ketiga itu kecerdasan finansial. Yang keempat adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Oke, kita bahas yang pertama tentang pola pikir Jadi pikiran kita itu terbagi dalam pikiran sadar, pikiran bawah sadar 90% dan pikiran sadar 10%. Pikiran bawah sadar terbentuk terutama ketika kita usia di bawah 7 tahun. Dan ironinya ini, kita menjadi kaya dan miskin tergantung bagaimana pola pikir kita. Artinya tergantung bagaimana program pikiran kita di bawah sadar yang terutama kita peroleh sebelum umur 7 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kehidupan Anda itu sebenarnya ditentukan oleh ketika Anda umur 7 tahun Nah, Anda besok mau jadi apa, mau kaya atau miskin ditentukan itu. Kecuali kalau kita bisa mengubah pola pikir tersebut secara sengaja, misal dengan merantau atau misal dalam masuk komunitas yang berbeda Jadi bayangkan kalau Anda seperti sekarang, Anda mau bekerja sekeras apapun, Anda akan tetap seperti sekarang Bapak Ibu naik sebentar turun lagi Nah, jadi di bidang keuangan itu samalah seperti yang lainnya. Kita lahir di lingkungan apa?
ya. Dan sesuai dengan komposisi orang yang disebut kaya, yaitu mereka yang hidup dari hasil aset atau penghasilan pasif, maka di dunia ini hanya ada 5% orang yang berada di posisi itu. Ya. Atau sebaliknya, orang biasa atau secara keuangan itu miskin, yaitu mereka yang hidup dengan tenaga fisik mereka atau penghasilan aktif, ini meliputi 95% orang. Jadi, seperti yang disampaikan di videonya Dr. Bruce Lipton, 95% anak ya lahir di lingkungan miskin atau biasa tadi, yaitu lingkungan mereka yang bekerja keras mencari uang. Akhirnya pola pikir yang mereka terima adalah hidup ini harus bekerja keras mencari uang. Nah, masalahnya untuk mewujudkan itu secara bawah sadar, maka anak itu akan didorong untuk sekolah yang tinggi, bersaing dengan yang lain untuk bisa mendapat penghasilan besar, dan menurut mereka akhirnya bisa kaya. Dan mereka akan terus-menerus hidup dalam suasana persaingan untuk bisa mendapatkan uang secara aktif. Padahal sesuai definisi, penghasilan aktif seseorang tidak dimasukkan dalam perhitungan kekayaan, ya, menghitung kaya miskinnya orang. Yang dihitung adalah penghasilan pasif. Nah, sebagian kecil anak, yaitu 5%, itu lahir di lingkungan keluarga yang sudah nggak perlu lagi mencari uang. Mereka hidup dari hasil investasi yang mereka miliki. Entah bisnis yang dikerjakan orang lain, saham, ya, waralaba, bisnis networking yang sudah berhasil, ya. Dan mereka hidup di lingkungan yang sudah tidak bicara tentang mencari uang. Orang tuanya nggak pernah bertengkar masalah menyangkut uang, ya, menyangkut pekerjaan. Kehidupan mereka nyaman-nyaman saja. Sehingga pola pikir yang terbentuk adalah hidup itu penuh kenyamanan dan uang datang terus. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi untuk mewujudkan kerja keras, orangnya disuruh sekolah setinggi mungkin. Kalau yang ini untuk mewujudkan hidup nyaman, mereka didorong untuk bekerja sama dengan orang lain untuk membangun aset. Ya. Jadi karena mereka didorong untuk bekerja sama, maka yang dikembangkan adalah EQ-nya, bukan IQ-nya seperti yang anak-anak di 95% tadi. Jadi pada anak-anak ini pendidikan formal itu tidak terlalu dipentingkan oleh mereka, ya. Karena kalau aset sudah terbangun, ya mereka akan mencapai tujuannya, yaitu hidup nyaman, uang datang terus. Nah, saya tahu ya, Anda mungkin protes dengan apa yang saya sampaikan di atas, ya. Tapi ada cara tes yang mudah untuk mengetahui pola pikir dasar kita di bidang keuangan. Apakah pola pikir kaya atau pola pikir miskin, gitu ya. Bayangkan aja begini deh. Anda tiba-tiba menerima sejumlah uang. Apa yang terpikir? Apakah uang ini mau saya belikan apa ya? Atau bagaimana caranya agar uang ini bisa lebih banyak? Nah, kalau yang terpikirkan oleh Anda dalam mau belanja apa atau beli sesuatu, ya artinya Anda memiliki pola pikir miskin. Karena pemilik pola pikir miskin, yaitu bekerja keras mencari uang, akan dibuat terus menghabiskan uang berapapun diperoleh. Supaya apa? Ya, supaya semakin rajin bekerja. Jadi kalau Anda memiliki uang sejumlah tertentu, ya tiba-tiba saja muncul ide membeli ini, membeli itu, membuat ini, membuat itu, memperbaiki ini, membangun rumah lagi, lantai mengganti lantai, ya, dan sebagainya dan sebagainya, beli mobil dan sebagainya. Dan itu muncul kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, nggak ada ide-ide itu. Nah, itu orang yang punya pola pikir miskin. Sebaliknya, mereka yang punya pola pikir kaya itu sudah puas, merasa puas dengan kehidupan saat ini, ya. Dan rata-rata mereka hidup di bawah kemampuan keuangannya. Nah, jadi berapapun uang yang diperoleh itu akan digunakan untuk investasi, ya. Entah diputar lagi di bisnis yang sekarang sedang ditekuni atau investasi-investasi yang lain. Nah, itu tentang pola pikir kaya dan pola pikir miskin, ya. Bayangkan Anda di mana itu, gitu ya. Gitu ya. Karena kalau Anda punya pola pikir miskin, ya kalau Anda biarkan, ya akan terus seperti itu.
Nah, hal kedua yang penting dan perlu dimengerti adalah tentang plafon rezeki atau batas atas rezeki, gitu ya. Sudah banyak penelitian Bapak Ibu yang menyimpulkan bahwa setiap orang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada hukum alam kesesuaian, yaitu kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, gitu ya. Ada juga pepatah, burung yang berbulu putih akan kumpul dengan burung yang berbulu putih, yang berbulu hitam akan kumpul dengan yang berbulu hitam. Jadi hampir semua hal di pikiran kita itu akan terus-menerus diupayakan sesuai dengan lingkungan terdekat, termasuk penghasilan kita. Jadi Bapak Ibu sudah sangat established ya, sudah sangat sudah banyak buku yang mengulas hal ini, yaitu level penghasilan kita, batas atas penghasilan kita itu ditentukan oleh rata-rata penghasilan 6-10 orang yang paling berpengaruh pada kita. Itulah yang disebut sebagai plafon rezeki atau batas atas rezeki. Bayangkan nih, Anda yang berpengaruh pada Anda saat ini gitu ya, misalnya A, B, C, D, E, F gitu. Si A berpenghasilan 2 juta, B 3 juta, C 2,5 juta, D 4 juta. Anda main gaple dengan seorang Elvis Boy atau apa yang si E itu 2 juta, kemudian F-nya 3 juta gitu ya. Rata-rata 3 juta kan? Ya, penghasilan Anda maksimal 3 juta gitu ya. Secara sadar sih kita mungkin nggak tahu ya berapa tepatnya penghasilan orang-orang yang mempengaruhi kita itu. Tapi karena komunikasi dengan kita, dengan orang lain itu 70% secara bawah sadar kita tahu berapa penghasilan orang-orang itu, dan akhirnya kita menyesuaikan diri dengan mereka supaya nyaman berhubungan dengan mereka. Ya. Misal contoh di atas itu ya, contoh yang tadi itu, karena bergaul erat dengan orang yang penghasilannya rata-rata 3 juta, ya plafon rezeki kita adalah 3 juta. Nah, itulah batas atas dari rezeki kita. Kita akan nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis yang memberi penghasilan 3 juta. Nah, kadang-kadang nih, karena satu dan lain hal ya, kita menjalankan bisnis yang memberi penghasilan 20 juta sebulan. Jauh di atas plafon rezeki kita. Bapak Ibu, nggak pakai lama ya, kita akan ditarik lagi ke penghasilan 3 jutaan. Entah kita dipecat dari pekerjaan, pecah kongsi dengan teman bisnis kita, didatangkan pesaing bisnis, dan berbagai hal yang sebenarnya ditarik oleh bawah sadar kita sendiri, ya. Nah, sekarang Anda mungkin bertanya ya, yang satu tadi pola pikir, sekarang plafon rezeki, apa hubungannya? Oke, pola pikir itu dibentuk sejak kita kecil ya, sebelum usia 7 tahun. Kalau plafon rezeki terbentuk ketika kita sudah dewasa. Nah, dan kedua komponen itulah yang akan menentukan bagaimana kondisi keuangan kita ke depannya. Contoh saya sendiri ya, sejak kecil saya memiliki tentunya ya pola pikir miskin ya, karena bapak saya guru, ibu saya bisnis kecil-kecilan. Jadi program pikiran saya adalah bekerja keras mencari uang. Saya sekolah setinggi mungkin dan kebetulan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dosen-dosen di Fakultas Kedokteran adalah dokter aktif yang memiliki penghasilan besar. Mereka hidup dengan standar penghasilan dokter, ya. Berbeda dengan, mohon maaf, dosen-dosen Anda atau dosen-dosen fakultas lain hidup dari gaji dosen. Nah, dengan lingkungan pengaruh seperti itu, ya plafon rezeki saya meningkat sesuai dengan rata-rata penghasilan dosen-dosen yang sangat mempengaruhi saya itu. Akhirnya ya dengan cepat saya maupun teman-teman dokter lain setelah lulus ya penghasilannya meningkat secara signifikan. Tetapi ya pola pikir saya kan tetap pola pikir miskin, yaitu bekerja keras mencari uang, dan supaya tetap bisa bekerja keras ya uangnya harus dihabiskan. Jadi penghasilan besar tadi yang mengalir terus seperti ember bocor, berubah menjadi kehidupan yang mewah. Saya tergolong orang miskin tipe 2 Bapak Ibu, ya, yaitu orang yang sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Nah,
itu terjadi pada sebagian kecil dari 95% anak-anak tadi ya, yang cukup beruntung masuk dalam lingkungan yang penghasilannya tinggi. Tapi sebagian besar tidak seberuntung itu. Mereka tumbuh dewasa di lingkungan yang penghasilannya kecil. Akhirnya mereka jatuh kepada kondisi yang disebut miskin tipe 1. Sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu saja. Nah, sekarang bagaimana dengan 5% anak yang lahir di lingkungan orang kaya dan mendapat program pikiran kaya itu, ya? Ya, bayangkan mereka akan secara otomatis didorong untuk membangun aset. Dan karena itu mereka tidak membelanjakan semua uang yang diperoleh untuk hidup semewah mereka bisa. Penghasilan mereka diputar terus untuk membangun aset sampai asetnya bisa untuk menunjang kehidupan, ya. Karena mereka kan juga berasal dari orang kaya ya, jadi plafon rezekinya juga tinggi. Jadi secara bawah sadar mereka juga didorong untuk menjadi ya orang kaya juga. Nah, bayangkan Anda berada di posisi itu, betapa enaknya hidup nyaman, uang datang terus. Nah, mereka inilah yang kemudian secara bawah sadar didorong untuk menjadi cerdas secara finansial gitu ya, dan akhirnya memiliki penghasilan yang pasif lebih besar dari biaya hidup. Nah, sekarang hal ketiga yang perlu dimiliki untuk bisa menjadi kaya adalah kecerdasan finansial. Atau dengan kata lain, kita harus cerdas finansial. Ya. Berbeda dengan program pikiran dan plafon rezeki yang merupakan program pikiran yang sudah tercetak di bawah sadar, kecerdasan finansial itu sebuah ilmu, sesuatu yang masih di pikiran sadar. Apakah kita bisa menggunakan ilmu itu atau dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, itu tergantung bagaimana program itu masuk ke bawah sadar. Misal seperti saya, jauh sebelum saya masuk ke komunitas sehat dan makmur tadi ya, yang cerdas finansial, saya sudah mempelajari kecerdasan finansial dan ibaratnya sudah ngelontok lah, bisa nasihatin orang lain. Tapi untuk menerapkan dalam kehidupan saya masih jauh panggang dari api. Karena merubah hidup berdasarkan kecerdasan finansial itu sangat emosional. Barulah setelah saya masuk ke komunitas kaya, memiliki mentor dan lingkungan, barulah saya bisa menerapkan kecerdasan finansial itu. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa dianggap cerdas finansial kita perlu memahami 6 hal di bawah ini ya. Mengetahui beda aset dan beban, mengetahui cara menggunakan uang, mengetahui cash flow atau aliran uang, mengetahui penghasilan aktif dan penghasilan pasif, mengetahui cash flow kuadran, dan mengetahui definisi kaya dan miskin ya. Akan saya bahas satu persatu secara ringkas ya, karena nanti detailnya itu ada di bimbingan kesehatan paripurna. Masih banyak ini aset dan beban ya, sekarang kita bahas itu. Masih banyak orang yang salah ya, mungkin Anda juga mengira rumahnya aset, mobilnya itu aset, tokonya itu aset, bengkelnya itu aset, rumah sakitnya itu aset, dan sebagainya. Seperti saya dulu, padahal tidak seperti itu. Aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memasukkan uang atau menghasilkan uang. Contoh klasiknya adalah saham, deposito, tanah yang dikerjakan, rumah yang disewakan, bisnis yang dikerjakan orang lain, ternak, dan sebagainya. Sedangkan rumah, mobil yang kita pakai itu adalah beban, karena membuat kita mengeluarkan uang. Sedangkan toko, bengkel, rumah sakit, dan lain-lain yang tempat kita bekerja, itu adalah tempat kita bekerja, bukan aset. Kecuali itu dikerjakan orang lain, milik kita dikerjakan orang lain, nah itu baru aset. Tapi kalau kita kerjakan diri, itu tempat kita bekerja. Asetnya mana? Kita asetnya. Tapi bukan aset pribadi kita asetnya istri kita atau suami kita, gitu ya. Nah, jadi itu. Karena tidak mengerti, pada akhirnya ya kita mengira sedang memperbanyak aset dengan membeli rumah, membeli mobil, dan merasa semakin kaya, gitu ya. Padahal kita sedang memperbanyak beban, sehingga akhirnya bertambah miskin, dan kenyataannya harus bekerja semakin keras. Ya, itu. Nah,
Hal kedua yang perlu diketahui ya adalah cara menggunakan uang. Ada 3 kelompok Bapak Ibu ya. Kalau dihubungkan dengan bagaimana mereka menggunakan uangnya, yaitu ada peminjam, ada penabung, ada investor. Peminjam itu orang yang selalu pinjam. Ya, jadi dia memakai uangnya orang lain yang belum dia miliki, belum dia dapat. Beli mobil pinjam, beli ini pinjam, beli ini pinjam. Terus bayar dengan hasil pekerjaannya. Nah, kalau suatu saat dia tidak bisa bekerja lagi, ya barang-barang itu harus dikembalikan dan akhirnya bangkrut. Jadi orang ini disebut orang yang hampir bangkrut, selalu dalam kondisi hampir bangkrut. Kelompok peminjam. Saya berharap Anda tidak ada di sana. Gitu ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok penabung, yaitu orang yang mau membeli sesuatu nabung dulu. Gitu ya. Nah, ini nyaris sama sebetulnya dengan peminjam ya, cuman sedikit lebih lama sebelum bangkrut kalau kehilangan penghasilan, gitu ya. Karena dia menabung untuk membeli barang. Nah, kelompok ketiga ini, saya berharap Anda ada di sini, yaitu kelompok yang disebut investor. Orang yang terus menyisihkan sebagian uangnya untuk kemudian diinvestasikan. Hasil investasi diinvestasikan lagi, entah ke bisnis yang sedang dikerjakan atau ke apa gitu ya. Akhirnya penghasilan dari aset lebih besar dari biaya hidup dan itulah yang disebut sebagai kaya. Gitu ya. Jadi Anda bayangkan deh Anda ada di mana itu sekarang ya. Di depan Anda menghadap kaca, saya apakah penabung, apakah peminjam atau investor. Oke. Yang ketiga, pembelajaran yang ketiga adalah cash flow atau aliran uang. Dari mana diperoleh dan kemana keluarnya. Orang itu disebut miskin, disebut kelas menengah, disebut kaya, itu tergantung cash flow-nya atau aliran uangnya. Tidak tergantung kepada pekerjaannya atau penghasilannya. Cash flow-nya orang miskin itu seperti ini. Uangnya diperoleh dari pekerjaan. Ya, atau penghasilan aktif ya. Kemudian setiap bulan habis atau setiap tahun habis untuk biaya hidup, sandang, pangan dan lain-lain. Itu cash flow-nya orang miskin. Cash flow-nya kelas menengah ya. Itu hampir sama dengan orang miskin, yaitu uangnya diperoleh dari pekerjaan ya. Mungkin pegawai, dokter, profesional atau yang lain gitu ya. Kemudian uang itu tidak habis untuk dibelanjakan, masih ada sisa. Nah, sisanya itulah yang membedakan kelas menengah dan kelas miskin. Yang satunya ada sisa, satunya habis. Nah, yang jadi masalah adalah sisa itu biasanya kemudian dibelikan beban, sehingga biaya hidupnya semakin tinggi dan akhirnya jatuh lagi kepada cash flow-nya orang miskin, habis terus. Gitu ya. Yang ketiga adalah cash flow-nya orang kaya. Ciri cash flow-nya orang kaya itu cuma satu, yaitu asal penghasilannya dari aset, bukan dari pekerjaan. Jadi mungkin orang itu bekerja, tapi penghasilan utamanya itu dari aset, ya, bukan dari hasil pekerjaannya itu. Jadi Bapak Ibu, seberapa besar pun penghasilan kita, kalau itu berasal dari aset, ya, kalau itu bukan berasal dari aset, tapi dari pekerjaan aktif, kita tidak bisa disebut orang kaya, ya, melainkan kelas menengah atau justru miskin kalau habis terus. Nah itu Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara tentang cash flow tadi, banyak orang yang pada awal-awalnya itu memiliki impian keuangan, tapi akhirnya jatuh dalam mimpi buruk keuangan. Ya, misalnya mereka saat muda punya cash flow yang orang miskin kan, penghasilan setiap bulan habis ya. Kemudian menikah dengan orang yang juga bekerja. Akhirnya penghasilan 2 orang menjadi besar. Cash flow-nya jadi cash flow menengah. Mereka mulai nih ngambil kredit rumah. Akhirnya terpaksa harus membayar kredit dan seterusnya.
Kemudian lama-lama cash flow-nya kembali ke cash flow miskin dan mulai stres. Kemudian salah satu ganti pekerjaan untuk cari penghasilan yang lebih besar, atau sekolah lagi, atau buka bisnis tambahan. Akhirnya cash flow-nya menjadi cash flow kelas menengah lagi, ada sisa. Tapi sisa tadi lagi-lagi dibelikan barang-barang mewah, mobil, motor, dan lain-lain. Akhirnya kembali lagi ke cash flow-nya orang miskin. Dan seperti itu terus menerus, sehingga akhirnya semakin stres ya, uangnya habis tiap bulan, terkadang kurang ya, impian keuangan tadi akhirnya berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Nah, itu Bapak Ibu, hal yang ketiga tadi ya. Sekarang yang keempat, yaitu Bapak Ibu perlu bisa membedakan apa itu penghasilan aktif dan apa itu penghasilan pasif. Yang disebut penghasilan aktif atau earn income ya, earn income adalah penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan secara fisik ya. Misalnya guru digaji, pegawai digaji, dokter dapat honorarium, pengacara dan lain-lain dibayar klien dan sebagainya, atau keuntungan dari kita berdagang kecil-kecilan di toko, buka toko dan seterusnya. Itu semua penghasilan aktif. Kalau penghasilan pasif atau disebut juga sebagai residual income, itu adalah penghasilan dari aset yang sebelumnya kita bangun atau kita beli, atau orang tua kita yang membangun atau membeli. Misalnya penghasilan dari rumah yang kita sewakan, bisnis yang sudah dikerjakan orang lain, dari saham, jaringan konsumen, dan sebagainya. Jadi penghasilan pasif itu bukan penghasilan dari setan Bapak Ibu, tapi penghasilan dari apa yang kita dan orang tua kita kerjakan dulu gitu ya. Itu. Nah, itu. Sekarang yang kelima. Ya, ini ringkas-ringkas saja ya Bapak Ibu, nanti detailnya ada di bimbingan sehat paripurna. Yaitu tentang cash flow kuadran ya. Itu cara bagaimana kita membagi, bagaimana cara orang mendapatkan penghasilannya. Secara umum itu ada dua cara kita mendapat uang. Sisi kiri disebut kuadran kiri, kita mendapatkan uang dengan bekerja secara aktif. Sisi kanan disebut kuadran kanan, di mana kita mendapatkan uang dengan cara membangun aset, dan aset itulah yang akan menghasilkan uang. Nah, kalau kita melihat sejarah, maka kuadran kanan dan kiri ini jaraknya semakin jauh. Saat ini komposisinya 5% dan 95%. 5% kuadran kanan, 95% kuadran kiri. Di abad 19 komposisinya itu 20%, 80%. Ya. Saat itu Alfredo Pareto, itu seorang ekonom di Italia, meneliti ada 20% orang di Italia yang memiliki 80% tanah di sana. Jadi mereka hidup dengan modal tanah itu mempekerjakan orang lain dan sebaliknya. Sebaliknya, ada 80% orang di Italia yang hanya memiliki 20% tanah di sana. Jadi mereka bekerja dengan tenaganya, baik itu mengerjakan tanahnya sendiri atau bekerja ke tanahnya orang lain. Akhirnya keluarlah yang disebut hukum Pareto, yaitu dalam setiap organisasi ada 20% orang di situ yang bisa menghasilkan 80% hasil. Sedangkan yang 80% orang itu hanya menghasilkan 20% hasil. Nah, para manajer itu harus mencari dan memperhatikan, fokus kepada yang 20% tenaga tadi. Itu dulu. Saat ini 5 dan 95. Jadi ada 5% orang yang hidup dari aset dan menguasai 95% uang di dunia. Dan ada 95% orang yang hanya memiliki 5% di dunia. Mereka inilah orang-orang yang bekerja dengan tenaganya sendiri atau dikenal sebagai penghasilan aktif. Nah, orang yang di kuadran kiri atau penghasilan aktif tadi ada dua, yaitu kuadran E, employee atau pegawai, karyawan dan lain-lain, artinya bekerja kepada orang lain, dan kuadran self-employed atau SE ya, atau mereka yang bekerja kepada atau untuk dirinya sendiri, misal profesional seperti saya dulu, dokter, pengacara, kemudian para pengusaha kecil dan lain-lain ya, itu semuanya self-employed. Sedangkan kuadran kanan terbagi dua, mereka yang bekerja membangun aset dan mereka yang menjadi investor. Yang bekerja membangun aset terbagi lagi tiga ya. Ini singkat aja ya, nanti penjelasan lebih lanjut ya nih ya. Ada yang asetnya berupa, semua asetnya itu selalu berupa jaringan Bapak Ibu, karena menyangkut banyak orang ya.
Ada jaringan bisnis besar, itu disebut konglomerat. Ada jaringan bisnis sejenis, itu disebut waralaba. Ada jaringan konsumen ya, disebut network marketing. Nah, ada lagi yang disebut investor, yaitu orang yang menggunakan uangnya untuk mendapatkan uang kembali. Robert T. Kiyosaki yang membuat pembagian itu mengatakan bahwa orang sebaiknya tidak berlama-lama di kuadran kiri dan sebaiknya segera pindah ke kuadran kanan, seperti yang sekarang sudah saya lakukan. Sekarang kita menginjak ke definisi kaya dan miskin, Bapak Ibu ya. Jadi sampai saat ini masih banyak ya orang yang tidak mengerti apa sebenarnya kaya itu gitu ya. Jadi banyak orang yang seperti saya dulu ya mengira bahwa yang disebut kaya adalah mereka yang berpenghasilan besar, memiliki mobil, punya rumah besar dan lain-lain. Sehingga akhirnya kita salah arah nih, mengejar penghasilan besar, mengumpulkan benda mewah yang sebenarnya beban dan bukan aset gitu ya. Dan itu berujung pada kondisi yang seperti sekarang, yaitu semakin tua harus semakin keras bekerja seperti saya dulu itu. Karena semakin butuh uang gitu ya. Dan kesimpulannya cuma satu, yaitu sebenarnya kita itu semakin miskin. Nah, ada beberapa definisi tentang kaya Bapak Ibu ya. Robert T. Kiyosaki mengatakan kekayaan kita adalah waktu yang kita miliki ketika kita dan keluarga kita berhenti bekerja secara fisik ya, dan tetap mempertahankan tingkat kehidupan kita. Nah, misalnya nih kita punya tabungan 60 juta di bank, sementara pengeluaran bulanannya 10 juta sebulan. Artinya kekayaan kita 6 bulan ya. Karena setelah tabungan habis, kita harus menurunkan tingkat kehidupan kita ya. Tapi kalau pengeluaran kita 10 juta sebulan dan kita punya kos-kosan 10 pintu yang masing-masing memberi hasil 1,5 juta per pintu, ya artinya waktu yang kita miliki tanpa batas. Karena akan terus-menerus kehidupan kita tetap seperti itu. Artinya kita kaya. Ada juga definisi lain, yaitu kita disebut kaya kalau memiliki penghasilan pasif lebih besar dari biaya hidup ya. Nah, ada juga yang mendefinisikan kaya dengan menggunakan yang disebut indeks kemakmuran, yaitu penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya 1 atau lebih, kita kaya. Intinya kekayaan kita selalu dihubungkan dengan penghasilan pasif kita, yaitu penghasilan dari aset yang kita miliki. Nah, indeks kemakmuran itu bisa digunakan untuk meramalkan bagaimana masa depan keuangan kita. Coba deh sekarang yang usianya 40 atau 50 tahun ya, Bapak Ibu ukur deh ya, indeks kemakmuran Anda 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 15 tahun lalu kan, bandingkan dengan sekarang. Naik atau tetap atau justru turun seperti saya dulu. Ya, kalau naik itu sudah bagus tuh dan pertahankan seperti itu. Kalau turun berarti kita harus waspada. Karena semakin lama sebenarnya kita semakin miskin. Ya, contohnya saya dulu lah ya. Mulai dari dokter umum, spesialis junior sampai spesialis senior, indeks kemakmuran saya turun terus tuh. Penghasilan pasif saya kan cuman satu, yaitu uang pensiun ya. Saya tidak punya aset, tidak punya apa. Jadi hanya uang pensiun, dan itu tentunya tetap ya, dari waktu ke waktu tidak banyak berubah. Yang saya naikkan justru biaya hidup. Karena saya menumpuk beban. Ya, punya rumah beberapa, punya mobil beberapa. Ya, akibatnya ya terasa. Ya, bagaimana semakin senior kerja saya semakin berat ya. Jadi bayangkan diri Anda sendiri ada berada di posisi yang mana Bapak Ibu ya. Terutama indeks kemakmuran tuh ya. Bayangkan, Anda ukur dulu dan Anda bayangkan. Hal keempat yang penting ya. Yang tadi yang pertama tadi apa? Yaitu pola pikir. Yang kedua plafon rezeki. Yang ketiga kecerdasan finansial, dan yang keempat ini adalah dari mana kita mendapatkan uangnya ya. Jadi sumber uangnya yang terbesar tuh di mana sih? Kita harus mempelajari itu Bapak Ibu. Soal apakah Anda masuk ke sana apa enggak itu sih urusan belakangan ya. Jadi di kalangan orang Islam ya, saya agama Islam itu ada hadis yang mengatakan hendaknya kalian berdagang. Karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki.
Nah, lepas dari kesahihan hadis tersebut ya, selama berabad-abad hal ini sudah menjadi kenyataan dan dianggap benar ya. Jadi berdagang adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan uang. Nah, yang harus Anda ketahui adalah secara umum dari 100% harga yang dibeli oleh konsumen atau dibayarkan konsumen, 40% masuk ke produsen. Sedangkan yang 60% masuk ke pedagang perantara. Nah, biaya pengadaan barang yang besar tadi bebannya produsen, jadi dia dapat 40%, tapi semua bahan baku, tenaga kerja dan lain-lain itu bagiannya dia. Ya, jadi relatif yang mudah bangkrut itu produsen. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem perdagangan, maka ada 5 perkembangan ya dari waktu ke waktu, yaitu perdagangan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan perdagangan 5.0 ya. Perdagangan 1.0 itu adalah ini di awal-awal zaman ya, termasuk zaman Nabi saya dulu juga seperti itu. Jadi para pedagang itu berkeliling ke negeri-negeri bawa barang untuk dijual ya. Mereka mendirikan pasar kaget ya, setelah barangnya habis ya mereka kembali ke negaranya mengumpulkan lagi produk-produk yang bisa dijual gitu ya. Mereka bentuk khalifah, berlayar dan sebagainya. Dan di sini konsumen nyaris tidak memiliki banyak pilihan barang apa yang akan dibeli. Ya seadanya dibeli gitu ya. Nah, perdagangan 2.0 adalah tahap di mana pedagang itu mulai menetap, buka toko atau pasar yang permanen. Ya, konsumen datang pada mereka dan sama nyaris tidak punya pilihan. Ya, misalnya mencari sabun apa gitu, tidak ada ya mereka mau dengan jenis sabun lain ya, karena toko lain mungkin masih jauh. Ya, jadi seperti itu, meskipun semakin lama semakin banyak toko sehingga konsumen sebetulnya semakin banyak punya pilihan, tapi umumnya kalau mereka sudah masuk ke satu toko dan bertanya ini itu ya akhirnya beli juga tuh barang seadanya ya, karena ada rasa sungkan ya, sudah tanya-tanya ya kok seperti orang rewel gitu ya. Nah, itu perdagangan 2.0. Sekarang perdagangan 3.0 adalah konsumen ini dimanjakan dengan memilih-milih barang sesuka mereka tanpa sungkan ya, karena ya tidak perlu tanya-tanya dia bisa milih. Ya, inilah yang disebut sebagai fasenya toko swalayan. Ya, beberapa puluh tahun terakhir ini ya konsumen bisa masuk ke toko melihat-lihat atau belanja. Nah, jadi kalau di tahap sebelumnya konsumen masuk ke toko itu benar-benar untuk belanja, di tahap ini mungkin masih lihat-lihat dulu baru kemudian belanja ya, sehingga kemungkinan untuk belanjanya jadi lebih besar karena orang-orang yang melihat-lihat itu juga akhirnya belanja. Nah, di fase perdagangan 3.0 ini konsumen bisa memuaskan matanya dan hanya bisa melihat-lihat, mau melihat-lihat saja boleh. Nah, perkembangan berikutnya ya, dan ini terjadi saat ini adalah perdagangan 4.0 ya. Di sini konsumen lebih dimanjakan lagi Bapak Ibu, karena bisa memilih dari rumah, yaitu perdagangan online. Jadi pedagang menjual barangnya tanpa harus memiliki toko ya, cukup gudang di rumah saja. Tapi meskipun demikian ya konsumen biasanya langsung memilih produk tanpa peduli siapa yang menjual. Jadi di sini pihak pedagang lebih kalah ya dari konsumennya. Dan berbeda dengan fase perdagangan sebelumnya, di mana saat itu pedagang itu bisa kaya gitu ya dari tokonya dan lain-lain. Di fase ini pedagang sulit untuk memiliki penghasilan yang banyak. Karena apa? Persaingannya sangat terbuka gitu ya. Jadi selalu ada memungkinkan pedagang-pedagang baru itu menjual barangnya lebih murah daripada pedagang lama yang sudah punya pegawai, kehidupannya sudah lumayan mewah dan lain-lain ya. Dengan demikian terus-menerus akan ada pedagang baru yang bisa mengambil keuntungan, mengambil kesempatan. Nah, perdagangan 5.0, nah ini mungkin fase terakhir ya dari dunia perdagangan, dan di sini sudah mulai gitu ya. Pihak produsen itu langsung menjual ke konsumen. Sistemnya bisa beragam ya, untuk produk yang jarang dibeli ya langsung beli, tapi untuk produk yang sering dibeli atau disebut juga sebagai consumer good,
atau sering dibeli berulang, maka biasanya produsen membentuk jaringan konsumen yang loyal. Ya, produsen akan berbagi keuntungan, ya, keuntungan yang 60% tadi itu akan yang tadinya diambil pedagang, grosir dan lain-lain, ya, itu akan diberikan ke konsumen loyal dalam bentuk diskon, potongan harga, bonus dan sebagainya. Nah, ya alhamdulillah saya masuk di dalam perdagangan fase 5 ini, Bapak Ibu. Dan dari fase 1 ke fase yang lain akan selalu ada korban dari fase perdagangan sebelumnya. Misalnya nih, saat ini perdagangan kan berada di fase 4, ya, yaitu perdagangan online yang ada pedagangnya. Maka banyak mall yang ditutup, ya, karena tidak mampu lagi membiayai biaya operasionalnya. Nah, mungkin kedepannya juga akan sama terjadi, ya. Kalau perdagangan 5.0 mulai berkembang, maka para pedagang-pedagang yang sekarang pedagang online mungkin juga tidak berlanjut. Nah, Bapak Ibu, itulah 4 hal yang perlu kita pahami, ya, kalau kita ingin sehat di bidang keuangan. Pertanyaan lain yang banyak ditanyakan adalah, apakah pola pikir kaya itu bisa dirubah? Ataukah kita akan terjebak seumur hidup kita harus terus seperti ini? Ya, tentu tidak, ya. Pola pikir dan plafon rezeki bisa kita rubah sekaligus, ya. Caranya sederhana, ya. Bayangkan aja, ya, kita berkumpul dengan orang yang memiliki pola pikir kaya dan plafon rezeki tinggi. Saya dulu berkumpul dengan orang yang memiliki plafon rezeki tinggi, yaitu para dokter, dosen-dosen saya. Tapi sebenarnya mereka punya pola pikir yang miskin, ya kan? Jadi akibatnya saya ya sama seperti mereka, yaitu miskin tipe 2, sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Kalau kita ingin memiliki pola pikir kaya dan sekaligus plafon rezeki tinggi, ya kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang seperti itu. Dahulu caranya cuma satu, yaitu merantau. Kemudian dirantau, masuk ke lingkungan yang baru, ya, mendapatkan mentor dan lain-lain, ya. Hampir semua pendiri kerajaan bisnis saat ini melewati cara seperti itu. Merantau, masuk ke lingkungan baru, di sana mendapat mentor yang membimbingnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi merantau secara fisik, ya. Kita bisa masuk ke komunitas cerdas finansial seperti komunitas Debaca yang saya dirikan itu, gitu, ya. Kemudian bersedia diproses di sana. Bayangkan Anda masuk ke sana, diproses, kemudian dari yang sekarang harus bekerja keras terus, semakin lama semakin keras, lama-lama akan bisa mendapatkan penghasilan pasif dan hidup nyaman, uang datang terus. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, ya, sehubungan dengan kesehatan keuangan dasar ini, ya. Hal rinci tentu akan disampaikan di bimbingan sehat paripurna yang diadakan oleh komunitas Debaca. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu kesehatan mental. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.